Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Konosuba Sekai ni. Seorang pria nolep bernama Kasuma kini memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Hari itu, ia sengaja keluar untuk membeli barang edisi terbatas dari game online kesukaannya. Setelah 5 jam pergi ke kota, ia pun berhasil mendapatkannya. Ketika pulang ke rumahnya, Kasuma melihat seorang gadis yang sedang memainkan handphonenya. Ia menyadari kalau gadis itu akan tertabrak dan bergegas menyelamatkannya. Saat sadar, Kasuma kini telah berada di alam baka dan berhadapan dengan dewa. Dewa yang bernama Aqua kemudian menjelaskan kalau Kasuma telah mati. Aqua mengatakan bahwa Kasuma sebenarnya telah mati dengan konyol. Kasuma shock karena mengira kendaraan yang akan menabrak gadis itu adalah truk yang besar, padahal hanya traktor saja. Aqua lalu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang dewa pemandu untuk orang-orang yang mati muda. Aqua memberikan Kasuma dua pilihan, yaitu Kasuma bisa memulai hidupnya lagi dengan terlahir kembali, atau Kasuma bisa naik ke surga dan tinggal di sana bersama para orang tua. Aqua pun menyarankan agar Kasuma memilih untuk hidup kembali saja, karena ia nantinya akan mengirim Kasuma ke dunia yang kini tengah diancam oleh pasukan Raja Iblis. Kasuma akan dikirim ke dunia itu dengan utuh seperti sekarang, serta Aqua juga akan memperbolehkan Kasuma memilih salah satu benda yang boleh ia bawa ke dunia itu. Kasuma bisa memilih senjata yang hebat atau bakat yang luar biasa. Kasuma lalu mulai melihat skill apa saja yang ia inginkan. Namun karena ia kesal melihat Aqua yang terus menghina dan menekannya, ia akhirnya memutuskan untuk memilih Aqua sebagai benda yang akan ia bawa. Seketika seorang dewi langsung datang dan akan menggantikan tugas dari Aqua. Sebab Aqua sekarang akan dikirim ke dunia isekai bersama dengan Kasuma. Hal itu pun membuat Kasuma senang karena melihat Aqua yang ketakutan. Kasuma yang telah sampai di dunia isekai kini merasa sangat senang. Akan tetapi berbeda dengan Aqua yang masih bersedih dan kesal karena dikirim ke dunia itu. Kasuma lalu menyarankan agar mereka pergi ke guil petualang untuk mengumpulkan informasi. Saat sampai di guil petualang, Kasuma langsung saja mendaftarkan dirinya. Namun untuk melakukan pendaftaran ternyata membutuhkan biaya, sementara mereka berdua sama sekali tidak memiliki uang. Aqua pun memutuskan mendekati salah satu pria tua dan memperkenalkan dirinya kalau ia adalah dewa Aqua. Aqua ingin agar pria tua itu memberikannya uang jika memang ia menyembahnya. Pria tua itu lalu mengatakan bahwa ia adalah orang yang menyembah dewa Eris. Akan tetapi, karena dewa Eris dan dewa Aqua sangat dekat, ia akhirnya memberikan Aqua uangnya. Namun ia juga berpesan jika Aqua adalah pengikut setia dewa, maka ia tidak boleh mengaku sebagai seorang dewa. Setelah itu mereka kemudian melakukan pendaftaran di guil petualang. Lalu ketika memeriksa statusnya, ternyata Kasuma tidak memiliki skill apapun dan hanya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi serta keberuntungan yang tinggi. Berbeda dengan Aqua, saat memeriksa statusnya, ternyata Aqua memiliki skill di atas rata-rata. Semua skill Aqua telah melebihi kekuatan para petualang pada umumnya. Sontak hal itu membuat seisi guil petualang menjadi terkejut, sebab baru kali ini ada seseorang yang mendaftar menjadi petualang namun sudah memiliki kekuatan yang sangat besar. Aqua pun digadang-gadang kemungkinan akan menjadi orang yang mengalahkan Raja Iblis. Di sisi lain, Kasuma sebenarnya kecewa dengan statusnya. Akan tetapi setelah ia pikir-pikir kembali, memang seperti inilah jika ingin membuat karakter baru dalam sebuah game. Ia pun bertekad akan menikmati petualangannya di dunia itu. Kasuma dan Aqua kini melakukan pekerjaan buruh kasar di dunia itu, tidur di kandang kuda, serta menghamburkan uang mereka di malam harinya. Hal itu terus saja terjadi hingga suatu hari Kasuma menyadari bahwa ia datang ke dunia itu bukanlah untuk melakukan hal seperti itu. Aqua lalu memutuskan agar mereka mengambil misi perburuan saja,
Walau mereka masih level 1, tapi selama masih ada dirinya, Kasuma tidak perlu khawatir. Esoknya mereka pun mulai melakukan perburuan monster. Dengan peralatan yang tidak lengkap, mereka berdua langsung saja melawan katak raksasa. Karena ukuran katak itu yang sangat besar, membuat Kasuma tidak bisa melawannya. Ia pun hanya terus berlari saja, menghindari kejaran dari katak raksasa. Aqua mengatakan bahwa ia akan menolong Kasuma asalkan Kasuma harus menyembahnya 3 kali sehari, serta Kasuma juga harus menghormatinya dan setia kepadanya. Akan tetapi, tiba-tiba katak yang sedang mengejar Kasuma langsung berhenti. Katak itu malah mendekati Aqua dan langsung memakannya. Untungnya Kasuma berhasil menyelamatkan Aqua dan mengalahkan katak itu. Aqua pun sangat kesal dan merasa telah ternodai karena sudah dimakan oleh katak itu. Ia kini menjadi sangat marah dan berusaha menyerang katak raksasa lainnya. Ia menggunakan jurus tinju api yang berasal dari campuran kesenangan dan kesedihan para dewa. Lalu ketika sedang makan malam, Aqua menyarankan agar mereka mencari anggota baru lagi, karena mustahil bagi mereka untuk menjalankan misi jika hanya berdua saja. Menurut Kasuma, tidak akan ada yang mau bergabung dengan mereka, sebab mereka adalah petualang pemula tanpa adanya peralatan yang lengkap. Namun Aqua mengatakan dengan adanya dirinya, pasti banyak yang akan masuk ke kelompok mereka. Ia memiliki status yang tinggi, sehingga orang-orang pasti akan berebutan masuk ke kelompok mereka. Esoknya, setelah memasang poster pencarian anggota baru, tak ada satupun yang datang menemui mereka. Hingga ketika telah sore hari, seorang wanita bernama Megumi kini datang menghampiri mereka. Megumi mengatakan bahwa ia berasal dari suku iblis mata merah. Di matanya ini terdapat kekuatan yang besar, sehingga jika ia membuka penutup matanya, pastinya dunia akan binasa. Akan tetapi, apa yang Megu katakan itu ternyata hanyalah kebohongan saja. Merasa kalau Megumi akan berguna karena memiliki kekuatan yang kuat, mereka akhirnya menerimanya dan kembali lagi melakukan perburuan. Megumi memberitahu mereka bahwa kekuatannya itu membutuhkan waktu untuk menggunakannya, sehingga ia ingin agar mereka mengulur waktu untuknya. Aqua yang sebelumnya marah kepada katak raksasa, kini mencoba untuk melawannya kembali dengan sihir barunya. Namun ia tetap saja dimakan oleh katak raksasa tersebut. Sementara itu Megumi yang telah melakukan persiapan kini bersiap untuk mengeluarkan sihirnya. Ia kali ini akan menggunakan sihir penghancur untuk menghabisi katak itu. Kasuma terkejut melihat sihir dari Megumi yang sangat besar. Lalu tiba-tiba satu katak raksasa muncul lagi di dekat mereka. Kasuma kemudian menyuruh Megumi untuk menghabisinya lagi. Akan tetapi, Megumi ternyata telah terkapar karena menggunakan sihir sebelumnya. Ia mengatakan jika menggunakan sihir yang besar, maka mananya akan habis sehingga membuat ia tidak akan bisa bergerak sementara waktu. Megumi pun akhirnya dimakan juga oleh katak raksasa. Setelah itu, Kasuma melarang Megumi untuk menggunakan sihir ledakan. Namun Megumi menolaknya sebab ia hanya bisa menggunakan sihir ledakan. Ia sebenarnya bisa mempelajari sihir lainnya, tapi ia tetap memilih untuk menggunakan sihir ledakan saja. Lalu Kasuma pergi melaporkan misi yang mereka telah selesaikan. Menurut Kasuma, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan taruhan nyawa mereka. Ia juga sudah mencoba melihat misi yang mereka akan lakukan. Akan tetapi semua misi itu, ia sama sekali tidak yakin mereka bisa melakukannya. Mulai dari menangkap serigala putih yang terlepas, menjadi guru untuk melatih pedang anak bangsawan, serta menjadi rekan penyihir untuk menjadi percobaan sihir. Lalu tiba-tiba, seorang wanita datang menghampiri Kasuma. Ia mengatakan telah melihat poster perekrutan dari Kasuma dan ingin bergabung dengan kelompoknya. Ia memperkenalkan dirinya bernama Danis dan merupakan seorang kesatria. Melihat tingkah laku aneh dari Denis, membuat Kasuma merasa curiga. Ia takut sepertinya Denis tidak akan berguna juga seperti anggotanya yang lainnya. Denis memberitahu Kasuma bahwa walaupun ia mempunyai tubuh yang kuat,
namun serangannya selalu gagal mengenai sasarannya. Untuk itu, ia ingin agar Kazuma menjadikannya sebagai perisai saja. Kecurigaan yang Kazuma rasakan ternyata benar kalau Dennis sepertinya tidak berguna. Ia kemudian menolak Dennis secara halus agar tidak bergabung dengan kelompoknya. Esoknya, ketika sedang makan bersama dengan Megumi di kuil petualang, Dennis kini kembali lagi datang menghampiri Kazuma dan menanyakan tawarannya untuk bergabung. Kazuma pun kesal, padahal kemarin ia sudah menolak Dennis secara halus. Akan tetapi, Dennis masih juga tetap datang memaksa untuk bergabung. Teman Dennis yaitu Chris lalu menghentikan Dennis untuk memaksa bergabung dengan kelompok Kazuma. Chris pun memperkenalkan dirinya kalau ia adalah teman dari Dennis. Ia memberitahu Kazuma bahwa ia bisa mengajari Kazuma satu skill khusus asalkan membelikannya minuman. Kazuma yang memang sedang membutuhkan skill dengan senang hati menerima tawaran Chris. Saat berada di luar kuil petualang, Chris langsung menunjukkan skillnya mencuri kepada Kazuma. Saat berada di luar kuil petualang, Chris langsung saja menunjukkan skill mencurinya kepada Kazuma. Dengan sekejap, ia bisa mengambil barang-barang dari Kazuma. Chris lalu menantang Kazuma, apakah Kazuma bisa mempelajari sihirnya itu. Jika Kazuma berhasil, maka ia akan memberikan belatinya yang memiliki harga mahal. Serta bila Kazuma kalah, maka uangnya tidak akan kembali dan Kazuma hanya akan mendapatkan kerikil saja. Kazuma yang sudah yakin dengan kemampuannya sendiri lalu mulai melihat kartunya dan memilih skill yang akan ia pelajari, yaitu skill mencuri dari Chris. Setelah itu, Kazuma langsung menggunakan skillnya dan berhasil mengambil pakaian dalam dari Chris. Hal itu membuat Kazuma menjadi pemenangnya. Ketika telah selesai, Kazuma kemudian kembali ke kuil petualang dan bertemu dengan anggotanya. Ia pun memperkenalkan Dennis yang ingin bergabung dengan kelompok mereka. Melihat skill dari Dennis yang merupakan seorang kesatria, membuat Megumi dan Aqua bersedia bila Dennis bergabung dengan kelompok mereka. Kazuma lalu memberitahu Dennis bahwa ia sebenarnya memiliki misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Ia tidak ingin nantinya Dennis sampai tertangkap dan disiksa oleh Raja Iblis. Dennis mengatakan bahwa sudah tugasnya lah sebagai seorang kesatria untuk melawan Raja Iblis, sehingga ia tidak akan takut dan lebih bersemangat lagi melawan Raja Iblis nantinya. Lalu tiba-tiba kuil petualang memberikan pengumuman bahwa ada misi darurat yang harus dijalankan para petualang. Untuk itu, para petualang diharapkan agar segera berkumpul di gerbang depan kota. Para penduduk di kota mulai panik dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sementara para petualang kini telah berkumpul di depan gerbang kota. Kazuma pun merasa senang karena mereka akan melawan monster. Namun yang muncul ternyata adalah pasukan dari sayuran kubis. Aqua menjelaskan bahwa di dunia tersebut kubis bisa terbang. Setelah mereka memiliki cukup umur dan akan dipanen, para kubis pasti akan terbang untuk menghindari manusia agar tidak dimakan. Untuk itu, Aqua ingin agar mereka segera menangkap kubis tersebut dan memakannya. Lalu Dennis mulai menunjukkan kemampuannya di depan Kazuma. Namun beberapa kali pun ia menebas kubis itu, tak ada satupun yang mengenainya. Beberapa petualang kemudian mulai kewalahan melawan kubis tersebut. Dennis pun berusaha melindungi para petualang itu dengan menggunakan tubuhnya. Melihat apa yang dilakukan Dennis membuat Megumi menjadi bersemangat. Ia akhirnya memutuskan menggunakan sihir ledakannya dan menghabisi para kubis itu. Setelah pertempuran tersebut selesai, Dennis kini secara resmi diterima di dalam kelompok mereka. Aqua sangat senang karena mereka telah memiliki anggota yang cukup kuat. Akan tetapi menurut Kazuma, bahwa kelompoknya ini memang terlihat kuat. Namun sebenarnya itu tidak seperti yang dilihat orang-orang. Kedepannya ia pasti akan mendapatkan banyak masalah bila bersama dengan mereka. Kazuma kini bisa mempelajari sihir air tingkat dasar berkat melihat skill dari Aqua. Para anggotanya lalu mulai berdatangan menghampiri Kazuma.
Sementara itu, Aqua sedang merasa kesal karena yang ia tangkap itu bukanlah kubis, melainkan selada. Ketika ia mendekati Kazuma dan menanyakan hasil buruannya, ternyata sebelumnya Kazuma mendapatkan banyak kubis sehingga ia sekarang memiliki banyak uang. Aqua pun memohon agar Kazuma memberikannya juga uang. Kazuma kemudian membeli beberapa pakaian dan peralatan tempur. Setelah itu mereka lalu melihat misi yang akan mereka ambil. Namun mereka melihat hanya misi level tinggi saja yang tersedia. Pelayan guild petualang menjelaskan bahwa salah satu pemimpin pasukan Raja Iblis sedang berada di dekat kota, sehingga monster-monster lemah yang berada di sekitar kota tengah bersembunyi. Hal itulah yang membuat misi di guild petualang hanya terdapat untuk misi level tinggi saja. Megumi akhirnya memutuskan untuk melatih sihirnya dengan mengajak Kazuma melihatnya. Aqua kini melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan uang yang banyak. Sementara Dennis pergi ke rumah keluarganya agar bisa melakukan latihan. Megumi dan Kazuma terus saja melakukan latihannya setiap hari. Walau itu sedang hujan dan juga sedang turun salju yang lebat, Megumi terus melatih sihir ledakannya dengan menyerang kastil yang kosong. Hingga beberapa hari kemudian, ketika sedang berada di guild petualang, pelayan memberikan laporan keadaan darurat dan para petualang diharapkan untuk segera berkumpul di depan gerbang kota. Saat berada di depan gerbang kota, para petualang terkejut. Ternyata yang muncul adalah Dulan, salah satu pemimpin pasukan dari Raja Iblis. Dulan mengatakan kepada mereka bahwa ia sangat marah karena kastil tempatnya tinggal sekarang setiap harinya diserang oleh sihir ledakan. Ia sangat marah karena ia selalu diserang secara diam-diam oleh manusia. Untuk itu, ia ingin agar penyihir yang menyerang kastilnya segera menampakkan dirinya. Megumi merasa sepertinya orang yang dicari Dulan adalah dirinya. Orang-orang pun mulai melihat salah satu penyihir yang ada di gerombolan para petualang. Penyihir itu mengatakan kalau bukanlah ia pelakunya, sebab ia sama sekali tidak bisa menggunakan sihir ledakan. Lalu Megumi akhirnya maju dan menghadap kepada Gulan. Megumi mengatakan bahwa ia berasal dari ras iblis mata merah dan ialah penyihir terkuat yang ada di kota itu. Serta ia sebenarnya sengaja menembakkan sihir ledakan ke kastilnya itu agar salah satu pemimpin pasukan Raja Iblis datang sendirian ke kota. Dan seperti yang terlihat, rencananya itu telah berhasil. Kazuma sebenarnya tahu kalau Megumi itu sedang berbohong. Dulan mengatakan bahwa ia datang ke kota itu bukanlah untuk bertarung. Ia hanya ingin memberitahunya untuk tidak menyerang kastilnya lagi. Namun Megumi mengatakan bahwa itu tidak bisa ia lakukan, sebab ras suku iblis mata merah harus menggunakan sihirnya selama 1 kali sehari. Hal itu pun membuat Dulan marah dan berniat akan menyerang Megumi. Lalu Megumi kemudian memanggil Aqua untuk membantunya. Dengan semangat Aqua langsung menuju dan bersiap menyerang Dulan bersama Megumi. Akan tetapi Dulan pun kini mengeluarkan sihir hukumannya. Namun dengan cepat Dennis datang menghadangnya sehingga ialah yang terkena sihir itu. Dulan menjelaskan bahwa sihirnya itu adalah sihir hukuman mati dan dalam seminggu Dennis akan mati. Ia memberitahu Megumi jika ingin melepaskan kutukan sihirnya itu, maka Megumi harus bisa berhasil sampai di kastilnya dan menemuinya. Setelah Dulan pergi, Megumi pun memutuskan untuk pergi ke kastil Dulan. Kazuma juga memutuskan untuk menemani Megumi. Namun Aqua memberitahu mereka bahwa ia akan menghilangkan kutukan dari Dennis. Aqua pun dengan mudahnya langsung mengangkat kutukan yang ada di tubuh Dennis. Aqua mengatakan bahwa untuk menghilangkan kutukan Dulan itu sangatlah mudah baginya. Para petualang pun senang dan memuji Aqua yang memiliki kemampuan hebat. Setelah itu, mereka kemudian mengadakan pertemuan. Aqua ingin agar mereka segera menjalankan misi, walaupun misi yang sulit. Sebab sekarang ia sangat ingin membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya. Aqua akhirnya memilih misi untuk mereka jalankan. Namun misi yang Aqua pilih itu ternyata sangat sulit bagi mereka sehingga Kazuma membatalkannya. Aqua lalu kembali memilih misi yang lainnya
dan memberitahu Kazuma bahwa misi itu hanyalah memurnikan air saja sehingga mereka tidak perlu lagi melawan monster. Kazuma pun setuju, akan tetapi Aqua harus mengikuti rencananya. Kazuma ternyata menyewa sebuah kurungan besar dan memasukkan Aqua di dalamnya. Aqua lalu ditempatkan di pinggir danau agar bisa menyentuh airnya. Kazuma melakukan hal itu agar Aqua bisa aman ketika ia sedang memurnikan airnya. Tak lama kemudian, para monster aligator kini mulai datang menyerang Aqua. Hal itu membuat Aqua takut dan berusaha keras segera memurnikan danau tersebut. Sementara Kazuma dan yang lainnya memilih untuk tidak melawan monster itu dan membiarkan Aqua untuk terus memurnikan airnya. Setelah melakukan pemurnian selama 7 jam dan ditemani oleh para aligator, Aqua kini berhasil membuat air danau tersebut menjadi bersih sehingga membuat para aligator itu pergi dari danau tersebut. Namun Aqua kini tidak ingin dikeluarkan dari kurungannya karena merasa trauma dengan kejadian sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Mitsugi kini sedang melawan monster naga. Ia ternyata merupakan seorang pria yang dikirim juga ke dunia itu oleh Aqua. Ia mendapatkan pedang kutukan sebelum dikirim ke dunia isekai. Lalu ketika sedang berada di kota itu, ia mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi, yang mana saat melihatnya, ternyata itu adalah Aqua. Ia pun langsung bergegas menghampiri Aqua dan memanggilnya Dewi. Seketika trauma Aqua langsung hilang karena menyadari kalau ia adalah seorang Dewi. Ia kemudian keluar dari kurungan itu dan menemui Mitsugi. Akan tetapi Aqua sudah lupa dengan Mitsugi karena ia ternyata telah mengirim banyak orang di dunia tersebut. Mitsugi pun menjelaskan bahwa ia adalah pahlawan yang dikirim oleh Aqua untuk mengalahkan iblis di dunia itu dan telah diberikan senjata kutukan. Mitsugi lalu menanyakan mengapa Aqua berada di dunia itu. Yang mana setelah mengetahui kalau Kazuma yang mengajaknya secara paksa membuat Mitsugi marah. Ia juga kini tahu kalau Aqua hidup di kandang kuda. Ia semakin marah karena Kazuma membuat hidup Aqua menderita. Apalagi Kazuma memiliki rekan anggota tim yang sangat kuat. Seharusnya dengan anggota seperti itu, Kazuma bisa menyewa tempat tinggal yang bagus bagi mereka. Kazuma pun kesal diceramahi oleh Mitsugi, apalagi ia melihat Mitsugi yang diberikan pedang kutukan untuk menjelajah di dunia itu. Sementara ia harus berjuang sendiri dari nol di dunia tersebut. Sedangkan para anggotanya juga tidak pernah ada satupun dari mereka yang berguna untuknya. Mitsugi kemudian mengajak Aqua dan anggota Kazuma untuk bergabung bersamanya. Ia juga berjanji akan membelikan mereka peralatan yang bagus. Namun mereka menolaknya karena mereka merasa kalau Mitsugi sangat menjengkelkan. Ketika akan pergi, Mitsugi malah menghentikan Kazuma. Ia meminta agar Kazuma harus berduel dengannya. Jika ia menang, maka ia akan mengambil Aqua, dan jika ia kalah, maka Kazuma boleh meminta apapun kepadanya. Dengan sekejap, Kazuma pun berhasil mengalahkan dan mengambil pedang kutukan dari Mitsugi. Esoknya, Aqua merasa kesal karena upah yang ia dapatkan untuk mengalahkan monster itu dikurangi. Sebab sebelumnya, Mitsugi sudah merusak kurungan milik Guild Petualang. Hingga ketika Mitsugi datang menemui mereka, Aqua pun langsung menghajarnya. Aqua meminta agar Mitsugi harus mengganti uangnya karena membayar biaya perbaikan kurungan. Setelah itu, Mitsugi meminta agar Kazuma mengembalikan pedang kutukannya. Akan tetapi, pedang kutukan milik Mitsugi ternyata sudah dijual oleh Kazuma. Tak lama kemudian, peringatan pun diumumkan kepada para petualang. Mereka diminta agar segera berkumpul di depan gerbang kota karena adanya keadaan darurat. Yang mana ternyata di depan gerbang, Dulan telah muncul. Dulan marah karena mereka masih saja terus menyerang kastilnya. Padahal ia sudah memperingatkan mereka untuk tidak menyerangnya. Kazuma pun menyadari kalau Megumi sepertinya sudah pergi menyerang kastil itu tanpa sepengetahuannya. Megumi akhirnya mengaku bahwa ialah memang yang melakukannya. Semenjak berlatih meledakkan kastil itu, ia merasa tidak bisa berhenti meledakannya lagi. Sebab kalau meledakkan lahan kosong,
tidak semenarik bila ia meledakkan kastil tersebut. Megumi juga memberitahu bahwa ia tidak sendirian melakukan hal itu, melainkan ia dibantu juga oleh Aqua yang ternyata ingin membalas perbuatan Dulan. Sebab semenjak Dulan muncul, mereka sudah jarang menjalankan misi. Dulan pun kini berniat akan menyerang mereka karena ia juga berpikir Kasuma dan yang lainnya adalah orang-orang pengecut. Mereka sudah menyia-nyiakan kematian dari seorang kesatria Dennis. Namun tiba-tiba Dennis muncul sehingga membuat Dulan terkejut. Aqua pun langsung tertawa dan mengejek Dulan, sebab Dulan mengira kalau sihir kutukannya itu masih berlaku, padahal ia sudah menghilangkannya. Namun Dulan masih bisa bangkit, sehingga Aqua kembali menyerang dengan sihir penyuciannya. Dulan juga masih belum tumbang dan kini semakin marah. Ia akhirnya mengeluarkan para undead untuk menyerang mereka semua. Akan tetapi para undead itu ternyata hanya mengejar Aqua. Kasuma berpikir sepertinya para undead itu ingin disucikan oleh Aqua. Kasuma kemudian berusaha membantu Aqua dengan menuntun Aqua mendekati Dulan, sehingga Megumi yang sudah bersiap dengan sihirnya langsung saja menyerang Dulan beserta dengan para undeadnya yang tengah berkumpul di dekatnya. Dulan ternyata masih bisa bertahan dari sihir ledakan Megumi. Ia pun kini berniat akan menghancurkan mereka beserta dengan kotanya. Para petualang kemudian maju menyerang Dulan. Namun dengan mudahnya Dulan menghabisi mereka semua. Dennis akhirnya memutuskan untuk maju menyerang Dulan. Dennis pun berusaha menyerangnya dengan menggunakan teknik berpedangnya. Akan tetapi seperti biasa, Dennis tak bisa mengenai targetnya, sehingga Dulanlah yang berhasil menjatuhkan Dennis. Kasuma lalu menyerang Dulan dengan sihir airnya dan berusaha menghentikan pergerakannya. Kasuma kemudian menggunakan skillnya untuk mencuri pedang Dulan. Namun karena perbedaan level mereka yang sangat jauh, membuat Kasuma tak bisa mencurinya. Dulan pun kini akan menghabisi Kasuma, tapi pergerakannya itu segera dihentikan oleh Dennis. Kasuma lalu mulai memikirkan bagaimana cara mengalahkan Dulan. Setelah mengingatnya kembali, Dulan sebelumnya menghindari serangan airnya. Ia menyadari kalau Dulan sepertinya takut dengan air. Kasuma dan penyihir lainnya lalu berusaha menyerang Dulan dengan sihir airnya. Dulan pun berusaha menghindari semua serangan mereka. Hal itu membuat Kasumi kesal karena mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Dulan. Aqua kemudian datang dan mempertanyakan apa yang Kasuma sedang lakukan. Kasuma pun menjelaskan agar Aqua membantu mereka menyerang Dulan dengan air, sebab kelemahan Dulan adalah terkena dengan air. Aqua akhirnya mengeluarkan sihir tingkat dewanya. Dulan yang mengetahui kalau Aqua akan menggunakan sihir tingkat tinggi lalu berusaha untuk kabur. Namun Dennis yang masih sadar berusaha menghentikannya sehingga Dulan pun terkena sihirnya. Setelah menggunakan sihir itu, gerbang kota pun menjadi hancur. Akan tetapi Dulan ternyata masih bisa bergerak dan akan balas menyerang. Saat melemparkan kepalanya ke atas, Kasuma langsung menggunakan skill mencurinya. Ia pun berhasil mengambil kepala Dulan dan memainkan kepalanya seperti bola. Aqua lalu berusaha memurnikan Dulan sehingga Dulan kini berhasil dihabisi. Setelah pertempuran itu, mereka pun mengadakan pesta di kuil petualang. Kelompok Kasuma kini mendapatkan uang yang banyak karena berhasil mengalahkan Dulan. Namun kuil petualang akan mengambil hadiah mereka kembali sebagai bayaran karena Aqua sebelumnya telah merusak gerbang kota saat menggunakan sihirnya. Kasuma pun kesal kepada Aqua karena kini mereka akan melarat kembali. Lalu ketika musim dingin telah tiba, Kasuma kembali berdebat dengan Aqua sebab ia sudah tidak tahan lagi tidur di kandang kuda. Apalagi sekarang sedang musim dingin membuat ia hampir saja mati kedinginan. Kasuma mengatakan bahwa ini semua bisa terjadi karena setiap kali mereka menyelesaikan misi, hadiah yang mereka terima selalu saja digunakan untuk membayar utang Aqua. Kasuma ingin mulai sekarang agar Aqua harus membayar utangnya sendiri. Aqua pun meminta maaf dan memohon agar Kasuma tetap membantunya.
Tak lama kemudian, Megumi dan Dennis datang menghampiri mereka untuk menanyakan misi selanjutnya. Kasuma menanyakan mengapa hari ini banyak sekali petualang yang tidak mengambil misi. Megumi menjelaskan bahwa setelah mengalahkan pasukan Raja Iblis sebelumnya, para petualang juga mendapatkan imbalan dan dibagi secara merata. Sehingga para petualang lebih memilih untuk beristirahat karena mereka masih memiliki uang. Kasuma dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk mencari misi selanjutnya. Kasuma pun menemukan sebuah misi, yaitu menghabisi peri salju di dalam hutan. Mereka kemudian masuk ke dalam hutan untuk menjalankan misi tersebut. Dengan gampang mereka mulai menghabisi peri saljunya, hingga Megumi akhirnya memutuskan memakai sihir ledakannya. Setelah melakukan hal itu, dari jauh sesuatu mulai mendekati mereka. Aqua pun menjelaskan kepada Kasuma mengapa tidak ada yang mengambil misi itu, padahal misi tersebut sangatlah gampang. Sebab di dalam hutan ketika salju sedang turun, maka monster Shogun akan muncul. Dan monster Shogun itu memiliki nilai misi paling tinggi di kota tersebut. Ketika monster Shogun telah muncul, dengan cepat ia langsung menyerang Dennis. Aqua lalu melepaskan peri salju yang ia tangkap dan memberitahu mereka untuk meminta maaf karena monster Shogun memiliki hati yang baik dan pasti akan mengampuni mereka. Aqua juga menyuruh agar Kasuma melepaskan senjatanya. Sementara itu Dennis tidak ingin melakukannya karena ia adalah seorang kesatria. Dengan terpaksa Kasuma membuat Dennis juga ikut menunduk. Aqua kemudian memberitahu Kasuma untuk segera membuang senjatanya. Namun saat mengangkat senjatanya, monster Shogun langsung saja menebasnya. Saat tersadar, Kasuma kini telah berada di alam baka dan bertemu dengan Dewi Eris. Karena kemalangan yang Kasuma alami, Dewi Eris akan membuat Kasuma reinkarnasi kepada keluarga yang kaya, sehingga nantinya Kasuma tidak akan menderita lagi. Kasuma pun senang karena semenjak masuk ke dunia isekai, kehidupannya malah terpuruk. Ia yang seorang petualang harus bekerja serabutan, serta tidur di kandang kuda dan terlilit banyak utang. Ia juga malah memiliki teman-teman yang tidak bisa diandalkan. Akan tetapi, tanpa sadar Kasuma malah meneteskan air mata yang menandakan kalau ia ternyata rindu kehidupan yang ia alami bersama rekan-rekannya di isekai. Lalu ketika Eris akan mengirim Kasuma kembali ke Jepang melakukan reinkarnasinya, tiba-tiba terdengar suara Aqua yang menyuruh Kasuma untuk segera bangun sebab ia sudah mengobatinya. Eris mengatakan bahwa Kasuma tidak bisa dihidupkan kembali karena itu melanggar aturan surga. Aqua pun marah dan menyuruh Dewi Eris agar segera menghidupkan kembali Kasuma, karena jika tidak, maka ia akan membongkar rahasia dari Dewi Eris. Dengan terpaksa Dewi Eris memberikan pengecualian kepada Kasuma dan menghidupkannya kembali. Kasuma yang hidup kembali membuat rekan-rekannya senang, sebab sebelumnya mereka sangat khawatir karena Kasuma telah dipenggal oleh monster Shogun. Setelah itu, Kasuma akhirnya memutuskan untuk kembali dan tidak melawan monster Shogun. Saat berada di guil petualang, Aqua memperlihatkan mereka peri salju yang ia dapatkan. Sebelumnya, ia tidak melepaskan semuanya dan menyembunyikan satu peri salju. Kasuma pun ingin agar mereka menghabisi peri salju itu. Namun Aqua menolaknya karena ia ingin memelihara peri salju tersebut. Aqua lalu memesan makanan untuk mereka semua. Ketika sadar, Kasuma terkejut karena mereka memesan makanan yang banyak. Padahal uang hadiah mengalahkan peri salju akan ia gunakan untuk biaya hidup mereka selama musim dingin. Esoknya, Kasuma kini memutuskan untuk mempelajari skill baru lagi, sebab ia merasa kalau kelompok mereka tidak seimbang sehingga ia membutuhkan skill lagi. Mereka kemudian pergi ke sebuah toko dan bertemu dengan wanita bernama Whis. Whis adalah seorang penyihir yang dijuluki sebagai penguasa para undead. Sebelumnya mereka mendapati Whis yang sedang berada di pemakaman mengirim para arwah gentayangan kembali ke surga. Meskipun Whis adalah penyihir, namun ia memiliki hati yang baik. Kasuma lalu memberitahu Whis
untuk mengajarinya skill karena ia ingin menambah kemampuannya lagi. Sebelum itu, Whis memuji Kazuma karena telah berhasil mengalahkan Dulan. Di antara pemimpin pasukan Raja Iblis, dialah yang memiliki kemampuan berpedang yang paling hebat. Kazuma pun menanyakan mengapa Whis bisa banyak tahu tentang Dulan. Whis memberitahunya bahwa ia juga merupakan salah satu dari pemimpin pasukan Raja Iblis. Seketika, Aqua langsung saja menangkap Whis dan akan menyerahkannya kepada Guild Petualang, sehingga mereka akan mendapatkan hadiah yang banyak dan membayar utang-utangnya. Namun Kazuma menghentikannya dan meminta Whis menjelaskannya terlebih dahulu. Whis menjelaskan bahwa ia hanya ditugaskan untuk memasang pelindung di kastil Raja Iblis. Whis menjelaskan bahwa ia hanya ditugaskan untuk memasang pelindung di sekitar kastil Raja Iblis. Ia juga sama sekali tidak pernah menyerang manusia, serta mereka juga tidak akan mendapatkan imbalan jika menangkapnya. Karena sudah dilepaskan, Whis akhirnya mengajari Kazuma salah satu skillnya. Ia bisa menyerap kekuatan seseorang dan memindahkannya. Ia pun mulai mencocokkannya dengan menghisap kekuatan Aqua. Setelah berhasil mempelajarinya, kini Kazuma telah mendapatkan skill baru. Namun Aqua ternyata tidak ingin melepaskan tangannya dari Whis, yang mana ia ingin menghabisi Whis dengan sihir sucinya. Lalu tak lama kemudian, seseorang datang meminta bantuan Whis. Ia ingin agar Whis menghilangkan roh yang ada di sebuah rumah milik bangsawan yang telah mati. Jika berhasil mengusir rohnya, maka ia boleh tinggal di rumah itu. Kazuma dan yang lainnya akhirnya memutuskan mengambil tugas tersebut, sebab mereka juga memang sedang membutuhkan tempat tinggal. Lalu setelah memindahkan barang-barang mereka dan menempati kamarnya masing-masing, Kazuma yang akan tidur tiba-tiba mendengar suara teriakan dan bergegas mendatanginya, yang mana itu ternyata adalah suara teriakan Aqua yang menangis karena minumannya telah habis. Ia mengatakan saat ia kembali dari kamar mandi, minumannya itu telah habis. Ia curiga sepertinya para roh yang sudah menghabiskan minumannya. Aqua yang marah kemudian keluar dan menghabisi para roh yang ia temui. Saat tengah malam, Kazuma terbangun karena ingin buang air kecil. Ia kemudian melihat ada boneka yang sedang duduk di kursinya, dan tiba-tiba beberapa boneka telah mendekatinya sehingga membuat Kazuma takut. Ia pun bergegas menuju kamar Aqua untuk meminta bantuan. Namun di kamar Aqua juga telah terdapat Megumi yang sedang menunggu Aqua. Dikarenakan ia juga mengalami hal yang sama seperti Kazuma. Kazuma yang sudah tidak tahan ingin buang air kecil akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Akan tetapi Megumi meminta agar Kazuma juga mengajaknya. Hingga tiba-tiba di depan mereka pun telah berkumpul hantu boneka. Mereka pun bergegas keluar dari kamar Aqua. Dari luar ruangan itu terdengar suara yang memaksa untuk membuka pintunya. Kazuma lalu menyuruh Megumi untuk lari meminta bantuan Aqua. Sementara ia akan menahan para hantu boneka itu dengan sihir barunya. Namun ketika membuka pintunya, ternyata yang ada di balik pintunya itu adalah Aqua dan Dennis. Esoknya, mereka pun berhasil mengusir semua roh jahatnya dan mendapatkan imbalan khusus dari Guild Petualang. Mereka diberi imbalan karena tidak ada petualang yang berhasil mengusir hantu di rumah itu, sebab setiap kali diusir, para hantu itu selalu datang kembali. Setelah kejadian itu, Kazuma dan yang lainnya telah diizinkan tinggal di rumah tersebut. Whis memberitahu Kazuma bahwa pemilik dari rumah itu percaya kepada Kazuma. Menurutnya, Kazuma dan yang lainnya pasti bisa menjaga rumah tersebut. Esoknya, Kazuma kemudian pergi ke kota untuk berjalan-jalan dan bertemu dengan dua petualang yang ia kenal sebelumnya. Mereka bernama Katie dan Dustin. Mereka berdua memberitahu Kazuma bahwa di gang tersebut terdapat tempat para sukubus yang bisa mengatur mimpi mereka. Kazuma pun meminta agar mereka mengajaknya dan masuk ke dalam tempat sukubus. Setelah berada di dalam, Kazuma mulai menuliskan mimpi apa saja yang ia inginkan. Setelah itu, Kazuma kembali ke rumah dan merayakan tempat baru mereka dengan makan bersama. Yang mana saat itu, mereka makan kepiting yang dikirim oleh keluarga Dennis. Ketika memakannya, Kazuma merasa kalau makanan itu sangatlah enak.
Ia pun tidak berhenti memakan kepiting tersebut karena rasanya yang enak. Lalu saat Kasuma akan meminum alkohol yang dimiliki oleh Aqua, Kasuma pun teringat untuk tidak boleh meminum alkohol jika ia ingin bermimpi indah sesuai dengan apa yang ia diberitahukan oleh Sukubus. Dennis pun menegur Kasuma yang tidak mau minum bersama mereka. Dennis berpikir sepertinya Kasuma tidak suka dengan makanan yang dikirim keluarganya. Kasuma beralasan bahwa sebelum pulang ia sudah makan dan minum bersama dengan orang di kuil petualang, sehingga sekarang ia sudah merasa kenyang dan tidak bisa terlalu banyak makan. Kasuma kini mulai tergoda karena melihat mereka yang bersenang-senang. Ia ingin sekali mencoba minuman itu dan bersenang-senang dengan mereka. Akan tetapi Kasuma menguatkan tekadnya karena ingin mimpi indah. Ia akhirnya memutuskan untuk tidur duluan. Namun ketika Kasuma akan tidur, ia malah merasa gelisah. Kasuma gelisah dikarenakan ia akan bermimpi indah. Ia akhirnya memutuskan untuk mandi agar rasa gelisahnya bisa hilang. Tak lama kemudian, Kasuma pun terbangun dan masih berada di tempat mandi. Kasuma merasa sepertinya saat itu ia sudah berada di dalam mimpi. Tak lama kemudian, Dennis datang ke tempat itu untuk mandi. Kasuma berpikir kalau Dennis adalah wanita yang muncul di dalam mimpinya. Ia pun mulai menyuruh Dennis untuk menggosok punggungnya, sehingga membuat Dennis malu dan merasa heran dengan sikap dari Kasuma. Lalu Kasuma pun mendengar suara teriakan dari Aqua yang mengatakan bahwa ia telah menemukan penyusup yang masuk ke rumah mereka. Kasuma yang kesal akhirnya pergi menghampiri Aqua. Karena munculnya Aqua di dalam mimpinya itu, ia sangat tidak harapkan. Saat tiba, Aqua pun menjelaskan bahwa Sukubus itu terperangkap di dalam sihirnya. Ia yakin Sukubus itu datang ke rumah mereka pastinya karena mengincar Kasuma. Kasuma pun tersadar kalau sepertinya di tempat sebelumnya itu ia tidak sedang bermimpi, dan yang ia lihat memanglah itu adalah Dennis. Aqua dan Megumi kemudian berniat menghabisi Sukubus itu. Namun Kasuma menghentikan mereka dan menyuruh Sukubus itu untuk segera pergi. Sukubus tersebut berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Kasuma dan menyuruh Kasuma untuk berpura-pura tidak mengenalnya, sebab ini semua terjadi memanglah karena kesalahannya. Tak lama kemudian, Dennis pun juga muncul. Ia memberitahu mereka kalau Kasuma sejak dari tadi telah bertingkah aneh. Ia yakin Kasuma pasti telah dipengaruhi oleh Sukubus itu. Mereka bertiga lalu berniat untuk menghabisi Sukubus tersebut. Namun Kasuma masih tetap teguh untuk menahan mereka. Ia akhirnya menyerang mereka agar bisa membiarkan Sukubus itu kabur. Esoknya, Dennis lalu mendatangi Kasuma dan menanyakan hal yang terjadi semalam. Kasuma pun mengatakan bahwa ia sudah tidak mengingat apa yang terjadi karena semalam itu ia sedang dibawa pengaruh dari Sukubus. Dennis pun merasa senang karena Kasuma tidak mengingat kejadian semalam, sebab semalam ia memanglah melihat Kasuma seperti sedang menjadi orang lain. Lalu tiba-tiba peringatan pun diumumkan oleh kuil petualang bahwa benteng berjalan destroyer kini sedang mendekati kota mereka. Kasuma dan para petualang yang lainnya kini berkumpul di kuil petualang. Mereka pun diberitahu bahwa benteng berjalan destroyer kini telah mendekati kota dan diperkirakan kemungkinan akan sampai di kota dalam 1 jam. Kasuma pun memiliki ide agar Aqua menghancurkan pelindung dari benteng itu sehingga mereka nantinya bisa menghancurkan bentengnya. Namun bila pelindungnya sudah dihancurkan, mereka harus menyerangnya dengan sihir yang sangat kuat. Para petualang pun mulai melirik Megumi, sebab di kota itu hanya Megumi saja yang memiliki sihir ledakan. Megumi mengatakan bahwa ia hanya bisa menggunakan sekali saja sihir ledakan, dan ia tidak yakin bisa menghancurkan benteng itu hanya dalam sekali serang saja. Tak lama kemudian, Whis datang ke kuil petualang untuk membantu, yang mana ternyata Whis juga telah terdaftar sebagai seorang petualang. Para petualang pun senang karena Whis kini ikut bergabung dengan mereka, sebab dulunya sebelum menjadi penjaga toko, Whis terkenal sebagai penyihir yang hebat di kalangan para petualang.
Para petualang kini mulai bersiaga di depan gerbang kota. Benteng berjalan destroyer sudah mulai mendekati kota. Megumi dan Whis kini bersiap di atas benteng gerbang kota. Aqua pun langsung menggunakan sihirnya untuk menghancurkan pelindung benteng tersebut. Dengan seluruh kekuatannya, Aqua terus memberikan serangan hingga akhirnya ia pun berhasil menghancurkan pelindung dari benteng destroyer. Megumi dan Whis kemudian mulai merapalkan sihir ledakannya dan menyerang benteng berjalan destroyer secara bersama-sama. Namun setelah dikalahkan, tiba-tiba benteng berjalan destroyer mengeluarkan suara peringatan untuk segera mengungsi. Dikarenakan kerusakannya yang fatal, maka proses meledakkan diri akan diaktifkan. Para petualang pun mulai melarikan diri untuk menghindari ledakan itu, sebab menghentikan ledakannya itu pastilah sangat mustahil. Sementara itu, Dennis ternyata tidak ingin melarikan diri. Ia memberitahu Kazuma bahwa kali ini ia akan maju dan menghancurkan benteng tersebut. Para petualang yang melihat Dennis maju menyerang langsung mengurungkan niatnya untuk kabur. Mereka berpikir sepertinya Dennis akan menghancurkan benteng itu dari dalam sebelum benteng itu meledakkan dirinya. Mereka semua pun akhirnya ikut membantu Dennis dan maju bersama ke dalam benteng itu. Di sisi lain, Whis datang menemui Kazuma dan memberitahunya agar mereka mencari ruang kendalinya. Karena mungkin saja di dalam ruang kendalinya itu, mereka bisa menghentikan proses meledakkan dirinya. Mereka akhirnya masuk ke dalam dan menemukan sebuah bola kristal yang merupakan inti energi dari benteng tersebut. Kazuma lalu menanyakan kepada Aqua bagaimana cara mereka untuk menghentikannya. Akan tetapi, Aqua juga tidak mengetahuinya dan menanyakan hal itu kepada Whis. Whis pun memberitahu mereka bahwa ia bisa melakukan sihir teleportasi dan memindahkan energi itu. Namun karena ia akan memindahkannya secara acak, ia takut jangan sampai ia memindahkannya di tengah kota yang padat penduduk. Kazuma meyakinkan Whis bahwa dengan keberuntungannya, hal itu pasti tidak akan terjadi. Ia juga akan bertanggung jawab sepenuhnya jika Whis melakukan kesalahan. Lalu setelah berhasil memindahkan energi itu, ternyata bentengnya masih mengeluarkan hawa yang panas. Hal itu membuat benteng tersebut masih akan meledak. Whis kini tak bisa menggunakan kekuatannya karena sudah kehabisan energi sihir. Karena Whis tidak bisa menerima energi sihir Aqua yang merupakan energi sihir suci, membuat Kazuma akhirnya mengambil energi sihir Aqua dan memindahkannya kepada Megumi. Dengan begitu, Megumi pun bisa menggunakan sihir ledakannya lagi dan berhasil menghancurkan benteng berjalan destroyer. Setelah kejadian itu, mereka kini telah hidup damai lagi. Aqua kemudian datang memberitahu Kazuma kalau kesatria kerajaan kini datang mencarinya. Kazuma mengira bahwa ia akan diberi hadiah, namun yang terjadi Kazuma malah akan ditangkap. Sebab energi sihir yang Kazuma pindahkan bersama Whis ternyata pindah ke rumah kediaman sang raja. Wanita tersebut yang bernama Sena kemudian memberitahu Kazuma bahwa apa yang ia lakukan itu memang tidak memakan korban. Namun statusnya dipertanyakan apakah ia seorang teroris atau pelayan Raja Iblis. Megumi pun protes atas keputusan itu karena jika tidak ada Kazuma, maka akan lebih banyak korban yang terjadi akibat benteng destroyer. Para petualang yang lain juga ikut membela Kazuma karena menurut mereka Kazuma adalah seorang petualang bukan kriminal. Sena lalu mengatakan bahwa bukan hanya Kazuma saja yang dicurigai oleh kerajaan. Jadi jika para petualang ikut membela Kazuma, maka ia juga akan ikut dipenjara. Aqua dan Megumi kemudian mulai menghindari Kazuma agar tidak ikut terseret. Sementara itu Whis yang akan datang mengakui kesalahannya segera dihentikan oleh Aqua. Karena menurut Aqua Kazuma pasti bisa mengatasi hal itu. Kazuma lalu meminta bantuan kepada para petualang yang lainnya. Akan tetapi para petualang kini sudah tidak mendukung Kazuma lagi dikarenakan mereka takut untuk dipenjara. Lalu ketika Kazuma sedang di dalam penjara, Aqua datang untuk menyelamatkannya. Megumi dan Dennis sengaja membuat ledakan agar perhatian para penjaga teralihkan. Aqua lalu memberikan Kazuma kawat agar bisa membuka kuncinya dan melarikan diri. Namun karena kunci penjara itu adalah kunci kombinasi, membuat Kazuma membatalkan pelariannya.
ダイヤル式。それ。寝るか。Esoknya, Aqua kembali membuat rencana yang sama. Akan tetapi seperti biasa, rencana dari Aqua sama sekali tidak berjalan, sehingga membuat Kazuma memutuskan untuk kembali tidur. Setelah itu, Kazuma diinterogasi oleh Sena dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Sena mulai menanyai Kazuma tentang identitasnya. Dengan berkata jujur, Kazuma kini terbukti bahwa ia tidaklah bersalah. Sena pun akhirnya meminta maaf karena sudah memfitnah Kazuma. Namun sebelum itu, Sena ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Apakah Kazuma berhubungan dengan pasukan Raja Iblis? Kazuma yang menjawab tidak, membuat alat pendeteksi kebohongan itu pun berbunyi, yang menandakan kalau Kazuma ternyata berbohong. Kazuma pun menyadari kalau ia telah berhubungan dengan Whis yang merupakan pasukan Raja Iblis. Sena akhirnya mengadakan persidangan untuk membuktikan Kazuma seorang kriminal. Para saksinya mulai dipanggil untuk membuktikan Kazuma seorang kriminal. Mulai dari Chris yang mengatakan kesaksian Kazuma yang mencuri pakaian dalamnya, serta Mitsugi yang pedangnya telah dicuri oleh Kazuma. Megumi dan Aqua menolak kesaksian itu dijadikan sebagai dasar kejahatan Kazuma. Namun Sena mengatakan bahwa dasar dari kejahatan Kazuma yang sebenarnya adalah Kazuma yang mengalahkan Dulan malah membuat banjir dan merusak benteng kota. Kazuma juga sengaja membuat ledakan yang mengganggu kedamaian penduduk kota. Serta Kazuma juga sudah mengakui kalau ia memiliki hubungan dengan pasukan Raja Iblis melalui alat pendeteksi kebohongan yang ia miliki. Dengan begitu pun sudah cukup membuat Kazuma menjadi seorang kriminal. Megumi dan Aqua kini tak bisa berkata-kata lagi sebab merekalah yang membuat keributan tersebut. Kazuma yang akan dijatuhi hukuman mati kini menyadari sesuatu. Ia pun mengubah kata-katanya dan berteriak di depan alat pendeteksi kebohongan. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bekerja untuk Raja Iblis dan bukan seorang teroris. Alat itu pun tidak berbunyi yang menandakan kalau Kazuma berkata jujur. Dengan begitu, Kazuma tidak jadi dihukum, tapi seorang pria bernama Pablo menolak hal itu dan memaksa hakim untuk tetap memutuskan kalau Kazuma itu bersalah. Dennis akhirnya menunjukkan identitas aslinya yang merupakan seorang anak bangsawan. Ia ingin agar persidangan Kazuma ditangguhkan dan biarkan waktu yang melihat Kazuma bersalah atau tidak. Ia juga rela melakukan apapun kepada Pablo asalkan melepaskan Kazuma. Dengan begitu pengadilan Kazuma kini ditangguhkan. Dennis selalu meminta pamit kepada mereka karena ia akan menemui Pablo untuk menepati janjinya. Sementara itu Kazuma yang akan kembali ke rumahnya tiba-tiba didatangi oleh kesatria kerajaan. Mereka mengambil semua barang-barang Kazuma untuk membayar utang-utangnya. Beberapa hari kemudian, Dennis yang pergi belum juga muncul. Mereka pun mulai khawatir kepadanya dikarenakan mereka takut akan terjadi sesuatu hal yang aneh kepada Dennis. Lalu tiba-tiba Sena datang mencari Kazuma untuk meminta bantuannya, yang mana Kazuma ternyata diperintahkan untuk menghabisi katak raksasa yang ada di pinggir kota. Aqua pun dijadikan umpan untuk mengalahkan katak raksasa, sementara Megumi kini tak bisa bergerak karena sebelumnya sudah mengalahkan beberapa katak raksasa. Megumi mengatakan agar Kazuma menolong Aqua terlebih dahulu karena ia yang sedang dimakan katak raksasa masih baik-baik saja. Kazuma akhirnya mengeluarkan skill barunya, yaitu skill memanah. Ia pun langsung menyerang katak raksasa yang sedang mengejar Aqua. Lalu para katak raksasa yang lainnya kini mulai bermunculan lagi. Mereka kini memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi Sena malah tertangkap dan dimakan oleh katak itu. Begitu pula dengan Aqua yang juga tertangkap dan dimakan. Kini hanya tersisa Kazuma saja yang belum tertangkap dan harus melawannya. Hingga tiba-tiba seseorang akhirnya datang menyelamatkan mereka. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia bernama Yun Yun. Ia berasal dari suku yang sama dengan Megumi, yaitu suku mata iblis merah. Sementara itu Senan memutuskan untuk menyudahi pengawasannya terhadap Kazuma. Sedangkan Aqua kini akan pergi ke kuil petualang melaporkan hasil misi mereka.
Yun Yun kemudian menantang Megumi untuk berduel dengannya. Megumi pun menolaknya karena sekarang ia tidak memiliki energi sihir lagi. Yun Yun terus saja memaksa Megumi untuk berduel dengannya. 見よがしに私の前をちょろちょろして勝負をさ死活問題だったんです。家庭の事情で Hingga akhirnya Megumi memutuskan untuk berduel dengan tangan kosong saja. Yun Yun pun setuju dan bersiap melakukan duel dengan Megumi. Kasuma yang melihat mereka merasa kalau Yun Yun sepertinya akan menang karena ia tahu Megumi tidak bisa bertarung dengan tangan kosong. Akan tetapi Megumi ternyata telah merencanakan sesuatu. Ia yang di tubuhnya itu masih terdapat banyak lendir katak raksasa membuat Yun Yun tidak mau mendekati Megumi. Namun Megumi tidak memperdulikan hal itu dan terus mengejar Yun Yun, yang akhirnya membuat Yun Yun menyerah dalam pertarungan itu. Saat dalam perjalanan kembali ke rumah, Megumi menyuruh Kasuma untuk menjual batu permata ungu yang mereka dapatkan dari misi sebelumnya, sebab ia sekarang tidak membutuhkan bola permata itu. Setelah mandi dan berganti pakaian, mereka bertiga pergi ke toko Wish untuk menjual barang itu dan membayar utang-utang Kasuma. Akan tetapi ketika masuk di dalam toko Wish, ternyata Yun Yun berada juga di dalamnya. Wish lalu mengatakan bahwa Yun Yun sebenarnya sudah menunggu dari tadi di tokonya, karena ia sudah tahu kalau mereka akan datang ke tempatnya. なるほど。そんな回りくどいことせず、 Kasuma memberitahunya bahwa jika ingin menemui Megumi, sebaiknya langsung ke rumah mereka saja. Namun Yun Yun merasa tidak enakan bila harus datang ke rumah orang yang belum ia kenal. Megumi pun mengatakan bahwa sifat pesimisnya itulah yang membuat Yun Yun tidak memiliki teman. Bahkan ketika mereka masih belajar di akademi, Yun Yun juga tidak memiliki teman dan selalu makan sendirian di kantin saat jam istirahat. Lalu Aqua menemukan sebuah kristal biru yang ada di toko Wish. Wish pun menjelaskan bahwa kristal itu hanya bisa digunakan oleh penyihir yang handal saja. Seketika Yun Yun langsung menantang Megumi untuk menggunakan kristal itu. Siapa yang bisa menggunakannya berarti ialah pemenangnya dan merupakan seorang penyihir yang handal. Akan tetapi ketika mereka berdua mencoba untuk menggunakan kristal itu, tak diduga kristal itu ternyata menunjukkan masa lalu dari mereka. Masa lalu Megumi diperlihatkan ia selalu makan sembarangan, serta Yun Yun yang merayakan ulang tahunnya hanya seorang diri saja, dan bermain catur pun ia hanya seorang diri saja. Megumi yang tidak mau masa lalunya dibongkar akhirnya menghancurkan kristal tersebut. Dengan begitu, pertarungan mereka pun dianggap seri.